kitabnya Masnawi Al-Ma'nawi, Syekh Maulana Jalaluddin Rumi berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa ibadahmu berbeda dengan bulan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wal jamaah min yaumina haza ila yaumin nahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya kepada kita semua, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus di permukaan bumi ini tidak lain kecuali sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai contoh kepada kita semua, yaitu suri tauladan yang paling sempurna. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat yang ada di dalam kehidupan kita, jadikanlah nikmat Islam itu sebagai nikmat yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, jadikanlah nikmat iman itu sebagai nikmat yang paling teragung di dalam kehidupan kita. Kita lihat hadirin yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan muslim bapaknya yaitu Azar. Begitupun dengan Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menakdirkan putranya Kan'an sebagai seorang muslim. Dan begitupun dengan pamannya Rasulullah Abu Talib, tidak ditakdirkan seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah melahirkan kita sebagai seorang muslim dan sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar nikmat Islam ini, begitu besar nikmat iman ini, sehingga jangan sampai ada di dalam kehidupan kita ini melebihi nikmatnya menjadi seorang muslim dan memiliki iman kepada Allah dan Rasulullah yang tidak diperoleh oleh ayahnya Nabi Ibrahim, yang tidak diperoleh
oleh putranya Nabi Nuh dan tidak diperoleh oleh pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Malik radhiyallahu anhu duduk-duduk bersama muridnya di dalam sebuah masjid di kota Madinah. Ketika itu Imam Malik radhiyallahu anhu duduk bersama beberapa muridnya dalam majelis. Kemudian salah seorang pemuda masuk di dalam majelis tersebut. Kemudian berteriak menyampaikan bahwa ada gajah yang lepas di halaman masjid. Sontak seketika itu seluruh murid lari karena penasaran ingin melihat gajah yang lepas di halaman masjid tersebut. Tinggal satu murid yang tidak bergerak, tetap duduk di hadapan gurunya, yaitu Imam Malik. Murid tersebut bernama Yahya bin Yahya Al-Laiti. Kemudian Imam Malik bertanya kepada muridnya, apakah engkau tidak penasaran dengan gajah yang ada di luar? Muridnya menjawab, tidak wahai Syekh. Apakah engkau sebelumnya sudah pernah melihat seekor gajah? Belum juga ya Syekh. Lantas mengapa engkau tidak ingin keluar melihat seekor gajah seperti teman-temanmu? Kemudian muridnya menjawab, Yahya bin Yahya ini menjawab bahwa aku datang di kota Madinah dengan niatku hanya untuk melihatmu wahai Syekh, tidak melihat yang lain. Kita lihat murid ini Yahya bin Yahya Al-Laiti, ada godaan di luar masjid, tetapi sang murid tidak bergerak dan fokus dengan niatnya, yaitu duduk mencari ilmu dan ingin melihat gurunya, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Kita telah ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ada banyak godaan-godaan yang ada di luar sana, dan hanya orang-orang yang istiqamah, yang konsisten, yang tetap tinggal dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Godaan itu bisa saja berupa Facebook, bisa juga berupa TikTok, bisa juga berupa media sosial lainnya, TV dan lain-lain yang akan mencuri perhatian kita dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan nikmat-nikmat, mendapatkan berkah, pahala dan tentu ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan ridhanya Allah di dalam bulan suci Ramadan? Oleh karena seorang sufi besar, Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi pernah mengatakan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi 11 bulan sebelumnya kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghadiahi bulan suci Ramadan ini agar supaya kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbaiki niat kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana dalam syairnya, dalam kitabnya Masnawi Al-Ma'nawi, Syekh Maulana Jalaluddin Rumi berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa ibadahmu berbeda dengan bulan lainnya? Coba kita perhatikan bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan suci Ramadan adalah Tuhan yang sama di bulan-bulan lainnya yang sering kita jauhi. Coba bayangkan begitu kuatnya umat Islam seandainya setiap salat 5 waktu begini banyaknya. Begini banyaknya jamaah salat subuh, begini banyaknya jamaah salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, tentu umat Islam akan menjadi agama yang kokoh dan kuat dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi berkata
bahwa jangan sampai kita hanya menyembah Ramadan tetapi tidak menyembah pemilik Ramadan. Karena yang dicari itu adalah bukan surganya tetapi sang pemilik surga. Yang dicari itu bukan pahalanya tetapi ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ulama besar pernah berkata, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa jika engkau beribadah kepada Allah, jangan engkau mencari pemberiannya, jangan engkau mencari pahalamu, tetapi beribadahlah kepada Allah karena keridaannya Allah kepadamu, karena cintamu kepada Allah. Niscaya engkau akan takjub dengan segala pemberiannya, dan engkau akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbaiki niat kita. Apakah di bulan suci Ramadan ini kita rajin, kita taat, kita menjadi saleh, membaca Al-Qur'an, salat yang bagus, itu penting dan itu bagus. Sebenarnya untuk menguji diri kita, karena bulan Ramadan ini sejatinya adalah madrasah ruhani, agar supaya kita siap setelah bulan Ramadan ini, kita siap menjalani 11 bulan berikutnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita balik, nanti kita saleh, nanti kita alim hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kembali setan-setan kita, iblis-iblis kita, hawa nafsu kita. Justru di bulan Ramadan inilah sebagai madrasah agar supaya hati kita ditempa, diri kita ditempa dalam ketaatan kepada Allah, sehingga setelah mencapai Idul Fitri, hati yang suci, kita mampu menjaga kedekatan, kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puasanya seperti ini, siapa yang kesadarannya seperti ini, maka inilah yang dimaksud orang-orang yang telah berhasil menundukkan hawa nafsunya dari nafsu ammarah, dari nafsul lawwamah menjadi nafsul mutmainnah. Dan inilah nanti yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah. Siapa itu nafsul mutmainnah? Yaitu diri kita yang sudah tenang, yang sudah mampu menundukkan hawa nafsu. Oleh karena itu, inilah rahasia kenapa kita diwajibkan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk memerangi hawa nafsu kita. Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita, mungkin hukumnya sunnah saja atau mubah, maka saya yakin banyak di antara kita yang memilih tidak berpuasa. Bahkan diwajibkan saja masih banyak yang memilih warung coto dibanding surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang memilih warung-warung makan di siang hari, padahal Allah telah menjanjikan surga dan ridhanya, dan kemudian kita petik di yaumil akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana caranya kita mampu fokus, istiqomah dan meluruskan niat di dalam bulan suci Ramadan? Kuncinya ada dua. Telah berkata para kekasih Allah, terutama dalam kitabnya Risalatul Junaidiyah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa ada dua cara agar supaya kita konsisten dan istiqomah dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Cara yang pertama yaitu bagaimana kita menghadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita mengira bahwa Rasulullah telah tiada. Jangan kita mengira bahwa Rasulullah telah hilang dari dunia ini. Justru dunialah yang hilang karena hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bahkan bukti bahwa Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita ketika kita membaca tasyahud, ketika kita duduk tasyahud. Allahu akbar kabir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh.
Allah menggunakan damir muhatab pakai huruf K, bukan assalamu alaina tetapi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf K itu digunakan untuk berbicara kepada orang yang hadir di hadapan kita. Berarti ada Rasulullah di hadapan kita. Cuma kita tidak melihatnya karena begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat sehingga mata kita terhijab dari itu semua. Allah menggunakan damir muhatab menandakan bahwa kita sedang berbicara dengan orang yang hadir di hadapan kita. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarati fi hayati." Barang siapa yang menziarahiku ketika aku telah wafat, maka sama saja ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Bahkan di dalam kitab As-Sama'ilul Muhammadiyah dijelaskan juga bahwa orang yang berziarah ke makam Rasulullah, orang yang hadir di Raudah, orang yang hadir di Madinah mendatangi Rasulullah, ketika ia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, Allah menghidupkan Rasulullah hanya untuk menjawab salam orang tersebut. Ini tanda bahwa Rasulullah hadir bersama kita. Oleh karena itu, cara yang pertama bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dan konsentrasi dalam bulan suci Ramadan, hadirkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita bersama Rasulullah. Maka tentu kalau kita menyadari bahwa ini adalah Ramadan terakhir bersama Rasulullah, maka tentu kita akan menghargai setiap detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang dipakai oleh kekasih-kekasih Allah ketika ia salat, agar supaya mendapatkan kehusukan di dalam salat, agar supaya salat kita baik diterima oleh Allah. Bayangkan bahwa kita sedang dipimpin, diimami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu mencapai kesadaran seperti ini. Maka inilah orang-orang yang memperoleh hikmah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup hikmah Ramadan yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-saimi farhatana, farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yati jamali." Bahwa kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, kegembiraan pada saat azan maghrib berkumandang, yaitu berbuka puasa, dan ini disebut sebagai puasa syariat. Dan yang kedua, inda ru'yati jamali, yaitu berbuka pada saat nanti kita berjumpa dengan Allah, melihat keindahan wajahnya. Inilah yang dimaksud dengan puasa hakikat. Oleh karena itu dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sauma li wa ana ajzibi." Siapa yang mampu berpuasa, menahan lapar dan dahaga karena kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali ridhanya Allah dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.